yang saya sedih tuh dia sedih mikirin saya gitu loh. Kalau saya lagi sedih mikirin dia, dia ngerasa saya ini beban buat ibu saya. Itu yang nggak bisa saya, yang nggak kuat. Saya pengen dia sembuh tuh nggak kuat. Mata dia tuh kalau dia nahan sakit, dia tahu ibu saya akan muntah dan akan menderita karena dia itu yang saya nggak kuat. Tuh ini nggak apa-apa gitu ini. Jadi dialog itu tuh antara ibu dan anak yang nggak lewat kata-kata gitu. Itu Bu, saya cerita itu, ibu itu ada ngedengerin. Itu saya cerita tiba-tiba saya lagi di panggung, saya nangis Pak. Ibe tuh umur 13 waktu berarti. Dia datang meluk saya. Dia nyiumin, "Thank you Bunda, thank you Bunda." Lalu itu wartawan langsung cepet. Itu kan saya dimintain sharing di atas lantai 2. Saya nggak mau Ibe dengar maksudnya karena ini kan nyeritain dia. Ibe ikut kan? Tiba-tiba Ibe pas poin saya cerita itu dia kita nggak ada yang tahu. Jadi pas saya cerita soal dia terus akhirnya dia sembuh, sampai pas saya cerita gitu dia datang ke Bu, meluk saya, dia dengan masih apatis dia masih rapi, meluk, dia bilang, dia ciumin, "Thank you Bunda, thank you." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan izin Allah di podcast kita yang keempat kalau nggak salah ya. Alhamdulillah di studio Lembah Gunung Manglayang. Hari ini podcast kita berwarna cerah. Mudah-mudahan menjadi penanda harapan perbaikan supaya kita menangani anak-anak penyandang autis lebih baik lagi ke depan ya. Amin. Hadirin publik pemerhati pemirsa, hal-hal yang berkenaan dengan layanan kita kepada anak-anak disabilitas, wabil khusus anak-anak penyandang autis, hadir di podcast kita, di studio kita ini. Yang pertama Bunda, kita mau manggilnya Bunda nih, ada Bunda Juju. Nanti kita akan share ya tentang pengalaman Bunda Juju selama ini berkenaan dengan penanganan putranya ya. Wah, luar biasa ini ya, menjadi salah satu model ya, best practice atau apalah namanya gitu ya, keberhasilan mengubah mindset orang-orang terdekat yang dalam podcast yang lalu kita sampai pada pembahasan tentang pada umumnya penyandang autis ini diberi label air of loneliness gitu ya, sendiri dalam kesepian. Nah, mungkin nanti kita gali bagaimana pengalaman-pengalaman Bunda Juju, terutama mengantarkan putranya sampai pada titik suksesnya seperti sekarang. Nah, di samping Bunda kita juga didampingi Bundi. Ya, alhamdulillah undangan Allah ini ya. Without the plan, Bunda membawa Bundi. Bundi itu singkatan dari Bunda Diana. Gitu. Beliau salah seorang aktivis dari program PKK, wabil khusus di Kota Bandung, dan tentu di tingkat Jawa Barat pun tidak asing. Nah, kita ingin sharing juga bagaimana melalui organisasi kemasyarakatan seperti PKK ini, informasi yang berkenaan dengan pendidikan untuk anak-anak kita penyandang autis bisa kita sampaikan. Baik, itu kira-kira gambaran pada 1 jam ke depan kita akan bincang-bincang. Nah, kita ke Bunda Juju dulu. Ada 2 pendekatan untuk mengamati anak-anak autis ini Bunda ya, menurut para ahli dalam podcast kita yang lalu. Yang pertama dari sisi psikologis yang mungkin akan mendominasi diskusi kita pada hari ini.
dari sisi psikologi ini, keberadaan anak-anak kita ini sangat tergantung kepada kapasitas orang-orang terdekatnya. Jadi yang tadi disebut air of known ini memposisikan mereka sunyi. Kesunyian ini sebenarnya bisa dipenuhi ya, bagaimana menghadirkan kehangatan orang-orang terdekat secara emosional bagi anak-anak kita ini. Nah, sementara stigma yang muncul di masyarakat itu tadi ya, dengan sarkasme, dengan marah, dengan lain sebagainya gitu. Yang pada intinya ini semakin menjauhkan harapan mereka untuk bisa menjadi dirinya sendiri gitu ya. Nah, bagaimana pengalaman Bunda selama ini ya, menangani putranya sendiri kan ya. Iya, Nah, betul. nanti Bunda sampaikan identitasnya siapa putra tercinta ini gitu ya, untuk berbagi dengan teman-teman yang menyaksikan podcast ini. Gimana silakan Bun? Iya. Pertama-tama mau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. buat apa ya, pemirsa, pendengar gitu kali ya di podcast Lembah Manglayang. Manglayang. Aduh namanya udah Ini keren banget. dapurnya itu ya yang ngasih ya, Aspil Official gitu ya. Masya Allah. Aspil Official entah singkatan dari Asep Hilman Official, tapi yang pasti ya Nyambung ya nyambung ucapannya. lah gitu. Alhamdulillah. Ya deh, kembali ke ngobrol kita ya soal Betul. bagaimana saya sebagai ibu tadi ya, Bapak bilang mendampingi anak mungkin lebih kepada secara psikologis, secara pengalaman pribadi gitu ya. Awalnya tuh memang kita semua sama, pada dasarnya sebagian besar ibu-ibu tuh menolak gitu ya, ada denial ketika dianugerahkan anak yang kita sebut disabilitas atau pada khususnya saat ini ya autis anak saya. Perasaan menolak, tidak terima, sakit hati, marah itu bercampur jadi satu, dan kenapa ini terjadi pada saya? Kenapa enggak terjadi pada teman yang lain? Kalau Ada, iya ada. ada selalu, dan ada perasaan jealous gitu ya Mhm. sama yang Maha Kuasa. Kalau memang ini hukuman, kayaknya teman saya ada yang lebih nakal gitu kalau dibilang saya nggak baik gitu ya. Ada yang lebih nakal, anaknya baik-baik aja, fine-fine aja. Terus apa yang menyebabkan saya mendapat hukuman kalau dulu malah gitu. Terus Ada ada perasaan gitu. dari perasaan itu, mohon maaf nih Iya, memotong Bun. nggak apa-apa. Ada pemikiran penyebab kenapa Iya, bertanya-tanya kenapa ya? putranya terlahir Iya, kenapa disabilitas. terlahir ya seperti ini? Kenapa anak saya seperti ini? Terus saya berpikirnya, maaf, kok kayak tidak bisa dikendalikan gitu Mhm. ya. Terus awamnya kita tuh berpikir ini kok kayak ODGJ ya, kayak anak dengan gangguan jiwa itu kan shock banget gitu. Mhm. Apa salah saya? Kesalahan saya apa? Mungkin secara orang dulu kan memandangnya, dan sampai sekarang itu masih ada stigma itu bahwa kita mendapatkan anak itu tuh kutukan, hukuman orang tuanya gitu, masih masih ada sampai sekarang. Itu sebatas perasaan, bukan based on referensi dari mana, enggak ada ya Enggak, waktu itu? enggak ada. Cuma karena dulu juga masih jarang, Mhm. di tahun 1997 tuh belum dengar juga kata autism gitu. Mhm. Jadi saya berpikirnya ini ada apa gitu. Nah dari situ baru kita, sebenarnya pertama memang yang bisa menyelamatkan kita dari perasaan itu ya mendekatkan diri kepada Allah. Mhm. Jadi gimana sih denial nih, perasaan penolakan ini bisa berkurang tuh, kita kan akhirnya mengadunya kembali kepada Allah. Dan di situ alhamdulillah secara tidak sengaja zamannya ustadz kita ya, Agim, Mhm. dulu susah sekali tembus masuk ke telepon di salah satu radio. Tiba-tiba saya bisa masuk gitu, Bisa bisa berdialog berdialog. dengan Ustadz Saya Agim ya? cerita, saya dianugerahi anak seperti ini apa yang harus saya lakukan. Terus, Agim langsung bilang, "Ibu bersyukur itu ladang ikhtiar." Baru saya pikir, kok ladang ikhtiar ya? Saya tuh awam awam ya Pak ya, pengetahuan agama juga nggak banyak, masih muda waktu itu di usia umur 23 apa 24 tahun, saya ngerasa juga masih dunianya masih banyak main lah ya. Jadi kita ladang ikhtiar, apa ya maksudnya ladang ikhtiar? Terus Agim cerita bahwa kakaknya atau adiknya ya, yang juga disabilitas yang beliau bawa ke Kakaknya, kampus, kakaknya ya, kakaknya. dia cerita itu, terus saya termotivasi, oh iya, bahwa ladang berarti saya ini ladang ikhtiar saya untuk ibadah. Mulai itu saya berpikir, eee, harus berubah nih,
perasaan denial ini, mulai nerima. Proses penerimaan itu juga memang nggak mudah, tapi bertahap, tapi itulah, titik baliknya lah, kalau dibilang titik baliknya ketika saya mendengarkan ibu diberikan ladang ikhtiar untuk beribadah dekat sekali gitu. Sementara orang harus bersodaqoh misalnya mencari harta dulu, harus ibadah, pergi dulu ke masjid gitu ya, atau ke panti, ibu tuh udah ada di dekapan ibu sendiri. Ini yang memotivasi saya untuk, eee, mengetahui bagaimana sih mendampingi anak gitu yang baik. Ya secara agama aja dulu, secara dari keyakinan yang saya miliki. Baru dari situ kita mulai menerima, akhirnya belajar, kalau udah nerima kan belajar ya, Betul. belajar gimana nih, oh belajar tentang disabilitas, sampai ke Jakarta tanya sana tanya sini. Kemudian support system di kita juga masih jauh sekali waktu itu, jadi kesulitan informasi, mendapatkan informasi juga masih sesuatu hal yang jadi PR gitu ya. Sampai baru akhirnya kita sampai di tahap menata. Nah ini ketika muncul motivasi setelah berdialog dengan Agim seperti itu ya, Mhm, eee, ada juga faktor-faktor di luar dialog itu tadi ya, mhm. yang memungkinkan Bunda untuk semakin mencari tahu gitu ya, dan sekaligus mencari solusi terbaik untuk memperbaiki sikap ya, yang tadi Betul ya, tadinya betul merasa ini sebagai sebuah beban, betul. kemudian, eee qadarullah sudah diberikan oleh Al Ustadz bahwa itu jalan untuk menuju surga gitu ya. Betul, Ada nggak faktor-faktor lain apa dari teman, dari dari lingkungan, guru, dari buku dari gitu, dari mana. Iya, sebenarnya banyak faktor-faktor lain dari cerita, cerita teman, kemudian dari buku yang dibaca, kemudian dari film juga ada, tapi saya berpikirannya itu kan cuma film, itu kan cuma buku, jangan-jangan kisah sukses tuh nggak ada gitu, nah, sulit gitu saya pikir. mohon maaf dipotong Nggak apa-apa. sebentar. Kan pernah nonton film yang akhirnya seorang autis itu mampu memberikan teori ilmu tentang pengawetan daging itu Iya, ya. betul betul, Ketika menghadapi kondisi putranya seperti ternyata itu, disabilitas, mhm. bagaimana, pengaruh dari film ini langsung ngait nggak pada upaya Nah, untuk ternyata enggak juga, Pak. Jadi kadang memang kalau kalau kita pikir kan kadang, wah ini harus ada hidayah gitu ya. ya ya, Jadi film itu memotivasi, tapi akhirnya saya tuh ada pembelaan diri merasa gini, ah kan kasusnya beda. mmm, Oh itu mah kan di sana, itu mah di luar negeri gitu. Masih sebentar nih mhm Bun, mhm, motong dulu, boleh. belum diperkenalkan nih supaya, auden Oh melihat ini, iya, IB-nya gitu ya. iya, silakan silakan. Mmm, Ngobrol nih kayaknya udah audiensnya udah tahu aja, heeh heeh, Pak Hilman yang udah tahu gitu ya. Jadi anak saya itu namanya Ramandika Haikal Muhammad Ibrahim. Lahir di bulan Ramadan, kesulitannya dia memanggil Ibrahim dipanggil Ibe. IB ya, Ibe. Jadi nah, Ibe ini penyandang autis, waktu dapat vonis lah kalau dibilang vonis ya, didiagnosa itu di level berat, tapi di beratnya agak di atas menuju sedang. mmm, Ya, tapi masih di level berat. Jadi dia tidak bisa bicara, kemudian, ada tantrum, ada kelaping, terus juga perilakunya belum terorganisasi, ini seperti anak keberapa nih? anak kedua Anak anak kedua? kedua laki-laki. Nah, dia bukan tipe yang hyperaktif, Mhm tapi lebih pada mengurung diri misalnya, itu tadi Bapak bilang, mhm kayak lonely gitu, dia mhm lebih suka ngumpet di kolong meja, tidak mhm, suka bertemu orang lain, ya semakin lonely-nya itu semakin dalam ya, ketika tadi pemaparan Bapak di awal bahwa, ya anak-anak kita ini justru, kesendiriannya ini nih yang harus kita, apa ya, dobrak lah, harus kita buka. mhm Gitu sih Pak, ya sampai ya itu ada di proses menata lah. Kalau mhm, pengalaman saya itu ada 3 fase tadi kan, dari denial, nah dari denial nih ya kita harus banyak belajar, banyak mendekatkan diri kepada Allah, mhm. alhamdulillah akceptif penerimaannya itu muncul gitu. Baru saya menata gitu ya. Udah menerima, kedua menerima, baru menata harus bagaimana nih. Nah ternyata dalam proses menata itu juga nggak mulus, Nggak mudah karena ya, ya pengetahuan kita juga terbatas, pengalaman kita juga terbatas, yang saya rasa benar seperti
terlalu melindungi, merasa, wah bahwa anak saya ini punya keistimewaan khusus yang harus saya jaga. Sampai saya juga kadang jadi nggak adil buat siblingnya, buat kakaknya, Kakaknya buat ya, adiknya, bahkan buat diri sendiri, gitu kan, itu tidak disadari tidak berjalan aja disadari. gitu ya. Karena saya ngerasanya ini yang benar gitu, yang benar. Wah saya sudah katakanlah waktu itu saya kan mencari apa sih Mhm, penyebabnya, itu juga mengganggu gitu sampai karena gini saya pikir kalau saya tahu penyebabnya nanti saya tahu solusinya, ternyata nggak seperti itu. Sampai dokter bilang gini, "Udah Ibu stop cari apa penyebabnya, sekarang karena banyak faktor yang betul, mempengaruhi, baik kimia mungkin sebelum iya, lahir atau sesudah lahir, terus juga pengaruh lingkungan," gitu kan. Yang sekarang sudah ada di depan kita, anak kita ini sudah terdiagnosa autis. Ayo mari bersama-sama kita, menjalani ini gitu, agar dia improve atau menjadi lebih baik di versinya gitu. Nah, itu akhirnya saya mulai berhenti gitu mencari karena nggak selesai-selesai. Cari penyebabnya akhirnya ujungnya menghukum diri, "Wah ini kayaknya salah saya." Tapi di proses penataan itu, saat saya merasa bahwa ini adalah sumber kesalahannya saya, gitu, saya jadi ngerasa bahwa saya harus menebus kesalahan ini. Saya harus memberikan se sebanyak-banyaknya waktu untuk dia, sebagai rasa penebus salah. Jadi, wah dia harus di-treatment ini saya ikuti. Bahkan saat itu kalau boleh bercerita di luar negeri saya waktu itu Pak, mhm, di di Amerika, Amerika ya, mhm. Itu sebenarnya sudah komprehensif, sudah paket komplit. Tapi karena saya ngerasa, ya ada semacam ngerasa, wah saya ini ibu yang hebat, saya ini ibu yang sebenarnya mengafirmasi diri sendiri biar kuat, mhm, bahwa saya ini ibu, saya rasa ibu-ibu semua, ingin kuat gitu ya. Saya dipercaya, kata orang diberikan anak istimewa, rezeki, jalan menuju surga, oh berarti saya orang pilihan, saya orang hebat. Tapi, eee, tidak terukur gitu. Artinya saya merasa bahwa saya harus melakukan hal yang lebih. Nah ini Bunda, Mhm, apakah sudah sampai pada pemikiran atau pada perasaan bahwa Bunda itu sudah melangkah sebenarnya ada secara teoritis mhm, kekuatan utama berkenaan dengan anak-anak kita disabilitas autis ini dari faktor-faktor lain ya, ada mhm, mhm, pengobatan, terapi, mhm, medis dan sebagainya, tadi menghadirkan kehangatan secara betul, emosional. betul, Tapi kehangatan secara emosional ini bukan sesuatu yang istilahnya, artifisial ya, sengaja dibuat-buat dibuat-buat, gitu, betul, bukan ya. Sesuatu yang memang harus muncul dari, hati terdalam kita. Nah, di dalam istilah penanganan mhm, anak-anak disabilitas, wabil khusus untuk anak-anak autis ini, kan ada empati ya, mhm, ada apa namanya, ada prosesnya itu iya, sendiri gitu ya, dan termasuk di dalamnya sistem. Seberapa besar ini betul, pendekatan before dan mhm, after nanti ya. iya, Jadi seberapa besar, langkah yang selama ini sudah Bunda lakukan ya, terapi ke sana kemari betul. gitu. Itu kemudian menginjak pada posisi tumbuhnya, Terus sugesti gitu. iya, ini Bapak udah membaca nih, Eee, udah membaca kemana nih arahnya pengalaman saya. ini Karena sekaligus memang saya mau bilang itu Pak, saya pikir ini ada something wrong kan dalam diri saya itu kehangatan itu, nah tidak hadir, ini Bunda yang gitu. ingin kita buka ya, Mhm, karena podcast kita ini, eee, juga dibaca, ditonton oleh iya. ibu-ibu PKK, Bundi Kita gitu ya. nggak ini bener ya, nggak sadar kan Pak kita ya, Mhm, kita lupa sama hal yang saya pikir itu prinsipal, esensial, kehangatan, bonding dengan segala masalah, di dalam diri. Jadi dalam diri diri kita kita, belum selesai, ya. sebenarnya belum diri kita belum selesai gitu. Nah Itu ini benar Pak, terkoneksi luput, sering luput. terkoneksi dengan keberadaan siapapun dia, Betul, para orang-orang terdekat anak-anak betul, disabilitas, anak-anak autis kita, baik mhm, guru ya, maupun siapapun lah dia gitu ya, lingkungan lingkungan masyarakat, masyarakat. Jadi sepanjang kita mendampingi anak-anak autis ini dengan hati yang belum tersugesti gitu ya, betul, maka kita hanya akan menjalankan sebuah apa namanya,
tanpa arah ya, ritme program yang rutinitas rutinitas, untuk betul, menggugurkan kewajiban kewajiban. Naon gitu. bahasa Sundana tadi, Pak? Nah, itu nanti Bundi itu ya dalam bahasa Ahlinya ya, Angkat tangan Bundi. bahasa Manglayangnya bahasa dengan bahasa Banglayangnya, Jawanya Puraga Tambak Puraga Kadenda Tambak ya. Kadenda. Baru dengar itu. Baru dengar ya Bundi. Bukan orang Sunda sebenarnya, Nanti Puraga. melengkapi kosakata Bundi ya di Mm-mm. PKK gitu ya. Karena begini, Betul. kita Dikadur. ingin informasi tentang membuka rahasia autis ini, termasuk menghadirkan Bunda sebagai pelaku langsung bagaimana dari kondisi dalam tanda petik kita sebut before ya, dan nanti afternya seperti apa. Nah oleh karena itu mungkin saja saat ini masih terjadi sebuah pola pelayanan, pendidikan, pengajaran, pelatihan anak-anak autis ini dengan bertahan pada tadi bukan prinsip ya, pada kebiasaan hasar gugur kewajiban saja. Apalagi, nah saya ingin tanya apakah harapan Bunda ini dengan tadi ya dalam bentuk before sugesti itu datang gitu, target untuk IB ini sama dengan target terhadap kakaknya. Ya itu dia. Kadang kesalahan kita dan pengalaman nih selama 20 tahun juga sama teman-teman disabilitas, sama orang tuanya ya, di yayasan ada target yang kadang salah kita terapkan. Jadi targetnya saya sebenarnya nggak menyamakan persis dengan kakaknya, tapi tetap target saya kayaknya terlalu tinggi gitu. Saya pikir, wah anak saya paling nggak bisa sampai katakanlah kalau kakaknya ada di P gitu, oh kayaknya anak saya memang bisa nih ada di ABCDEFGJ di K misalnya gitu ya. Tapi enggak sih agak diturunin, tapi tetap itu bukan target yang realistis untuk anak. Ya sampai saya tadi cerita gitu betapa ngerasa bahwa harus menebus kesalahan, menjadi ibu yang baik, memperhatikan sampai ada di titik jenuh itu. Sebelum muncul sugesti tadi tuh sebenarnya ada pengalaman di balik itu yang membuat saya terbuka gitu. Bahwa ini ada yang salah gitu dalam diri saya. Meskipun wah saya udah terapi sekian jam, di sekolah udah hebat, saya dapat tambahan lagi. Secara logika ini harus cepet nih ngobrolnya. Secara hitungan matematika, wah dia harus udah bisa interaksi nih gitu. Karena saya udah melakukan sekian ratus jam gitu ya. Ternyata enggak. Jadi titik jenuh itu kalau boleh cerita pengalaman, Pak Asep, saya sempat menelantarkan dalam tanda kutip lelah sampai di titik puncak untuk mau istirahat sejenak memikirkan anak saya. Belum sampai pada titik putus asa. Belum. Belum. Cuma saya pikir saya kayaknya sebulan mau off dulu deh. Tapi marahnya gini, kok nggak nyampe ya? Ini saya udah terapi loh dari anak umur 2 tahun dan sekarang usianya sudah hampir 9 tahun. Kok nggak signifikan ya perubahannya? Ini katanya negara keren gitu ya, negara yang sudah memiliki Amerika. Ya. Kok nggak bagus sih? Terus udah komprehensif kok nggak ada hasil yang memuaskan. Jadi saya pikir udahlah, saya juga waktu saya nggak ada buat bermain, me time nggak ada. Saya pikir udah saya istirahat dulu, saya tinggalin sebulan 2 bulan kali. Saya nggak mau mikirin anak saya sampai tega gitu ya. Meskipun di hati kecil setega itu gitu, tapi itu jujur saya alamin. Nih, setega itukah saya? Saya Tapi saya potong. jangan. Ketika mengambil keputusan untuk meninggalkan Iya. IB gitu Iya. ya. Ada masih ingat ada statement apa yang atau secara apa namanya gerak fisik gitu ya yang diperlihatkan Bunda kepada IB? Alhamdulillahnya kalau fisik kasar saya enggak. Enggak. Cuma saya ngerasa gini, pesan sama tetehnya malah. Teteh tip IB ya, Bunda nih jenuh banget. Karena di Amerika tuh semua sendiri ya Pak ya, nggak ada pembantu, nggak ada apa. Jadi memang tingkat jenuh dan marah saya tuh kayak udah di klimaks. Untung kakaknya memahami, Bunda pergi aja, I will take care him, dia bilang gitu. Jadi saya pergi gitu. Mungkin ada seminggu saya udah nggak mikirin jadwal dia terapi, saya udah nggak kayaknya pengen istirahat dari yang berurusan dengan IB gitu ya. Sementara saya jalan-jalan ke mall, main sama adiknya karena IB punya adik. Sampai suatu saat saya cuma meninggalkan aja, tapi IB pasti ngerasa kok saya ditinggalkan. Dan saya waktu itu nggak mikirin gitu ya Pak, memang hari itu saya mau
berhenti sejenak lah dari apa-apa yang berbau IB gitu ya, kecuali ya kebutuhan makan dan lainnya. Cuma secara Ndak intens dimonitor oleh enggak, Bunda, bagaimana Kakaknya memperlakukan adiknya? dimonitor cuma, Ada ya? cuma, "Teteh IB baik baik." Cuma sebatas itu, "Bunda mau pergi ya." Udah, "Tolong ya adiknya ngapa? Lagi main." Gitu aja, nonton gitu. Nah, sampai satu ketika itu secara ya Allah sudah menuntun aja, saya main ke toko buku gitu, mau beli buku buat adik-adik Mhm, adiknya, kemudian di situ biasa kan sudah ada coffee shop sambil ngopi, tetep nih hati kecil ini udah jalan seminggu ya, minggu kedua nggak bisa hilang nggak gitu bisa ya? hilang, gimana ya, barangkali ada buku yang bisa membantu saya, jadi tetap mata cari buku yang berbau autism gitu. Ada nyambung nggak perasaan ketika timbul perasaan Mhm, itu sebenarnya dalam pandangan atau dalam perasaan Bunda, bahwa IB juga inget sama kita pasti ya, memposisikan bahwa orang terdekatnya itu lagi jauh. Bunda gitu Iya, ya? dan sedang sedang tidak ada bersama dia, dia pasti berpikir kan, "Kok ini pasti kehilangan nih, Beb." Rasa kehilangan, betul. Saya juga itu yang akhirnya jadi rasa bersalah. Nah, tapi sebelum baca buku itu belum, masih masih ada ego gitu kan. Jadi buku itu sebagai jalan Ya, tambahan ya, tambahan pembuka untuk makin makin ya mendekatkan. ya karena di situ ya ada kisah yang sama. Lupa apa judul bukunya apa? Aduh itu yang saya sesali, dan itu juga saya nggak nyangka saat itu saya akan terpengaruh oleh buku itu. Jadi begitu baca kisah sukses, baca aja gitu. Saya buka, sampai sekarang juga nggak ingat judul bukunya, penulisnya siapa, entah di bab berapa, dan alinea yang saya baca itu persis nyindirin saya gitu loh. Kok ini buku kok nyindirin sih? Kira-kira kalau masih ingat ya, Ya judulnya. apa inti yang Nah, Bunda baca yang itu? inti dibacanya seorang ibu yang sedang frustasi lah ya, Mhm, sama seperti saya punya, eee, target-target yang ideal untuk mhm, anaknya, punya perhatian yang luar biasa buat anaknya, sampai dia juga overprotective persis lah kayak saya gitu kurang lebih, dan akhirnya dia meninggalkan anaknya, bahkan kalau dia mah di sana kan mabuk. mhm, Ketika pulang mabuk dia sempat mendorong anaknya, dan besoknya anaknya takut, ngerasa, dan dia ngerasa kangen udah sebulan, kalau dia cerita dia udah sebulan. Saya beruntung waktu itu baru mau ke 2 minggu, jalan ke 2 minggu gitu. Dia langsung kok dipeluk anaknya, anaknya takut menghindar. Terus dia ngerasa bersalah, bersalah sekali, dia ngerasa ada yang salah sampai dia mengambil keputusan itu, dia pergi ke psikolog. mhm, Nah, psikolog ini mengurailah apa yang salah gitu. Nah, disitulah psikolog bilang sebenarnya, eee, keberhasilan itu bukan dari program-program yang itu. Nah, psikolog itu waktu itu bilangnya 80% alam bawah sadar ibu akan mempengaruhi keberhasilan, eee, pendampingan ibu terhadap anak. Dan itu bonding tadi, mmm, kehangatan itu yang paling besar, dan bagaimana ibu menumbuhkan kepercayaan kepada anak, inti dari kata psikolog. Jadi, tapi saya gimana ya, masih masih berat di pikiran saya bahwa anak saya ini autis, mhm, pasti akan susah belajar bicara, akan susah ini, akan susah itu. Terus dia bilang, "Ibu harus percaya 80% alam bawah sadar kita itu mempengaruhi, sikap kita dan mempengaruhi apa yang diterima." Nah tadi, kehangatan itu anak karena dia kurang berinteraksi, kurang bisa, pasti kan cuma sama ibu paling dekat. betul, mhm, Nah, bagaimana ibu menghadirkan kehangatan itu dan menimbulkan rasa percaya diri harus dari mana? Dari kita dulu. Disarankan untuk menghapus semua, eee, mindset yang negatif terhadap Ananda Ibrahim, mmm, bahwa dia autis, bahwa dia sulit diajak bicara, bahwa dia akan sulit berinteraksi. Pada umumnya saya harus hapus. Ketika Bunda berhadapan dengan Ananda, ibu itu maksudnya ya, ibu harus udah ada energi positif yang siap dialirkan. mhm, Psikolog itu bilang harus tanamkan, "Oke, Ananda autism, Anda belum bisa bicara, belum, bukan tidak bisa, Ananda belum bisa berinteraksi, ayo sama-sama kita jalani ini." mhm, Karena anak autis itu kan masih sulit berpikir abstrak, betul, jadi kita harus benar-benar ngejelasin gitu ya, terus membawa dia keluar dari zona nyaman dia yang sendiri itu, gitu. Nah, itu yang saya dapat dari buku. Pulangnya saya jadi berpikir gitu ya, itu melalui proses yang saya juga kok ngerasa bersalah, sampai akhirnya saya introspeksi diri,
saya perbaiki, saya panggil suami, saya panggil anak saya, termasuk yang kecil anak 4 tahun, diajak ngobrol, bicara ya. Bunda baca buku Nah. ini, kita evaluasi ya, kita nih tinggal di negara yang luar biasa kerennya untuk sebuah kegiatan pendidikan maupun terapi, tapi pencapaian kita sampai di sini, ternyata ada sesuatu yang salah. Jadi saya bilang sama suami sama kakaknya sama adiknya, yuk kita rubah mindset kita terhadap IB. Jadi sebelumnya Nggak ada. suami juga Pasti sama sama saya. mm-mm, Bahkan kalau di malam saya dengar dia sujud tahajud itu nangis. katanya gitu. menangis ya. Menangis. Dan dia bilang dia sedih nanti bagaimana ya nasib anak saya. Jadi kita tuh manusia tuh kadang kan ada ya Pak ya. Di hadis apa di Al-Quran saya awam kau soal gitu. Yang intinya bahwa kita tuh bagaimana berbahagia. Setan itu seringkali menanamkan kita menghadirkan kekhawatiran akan sesuatu yang belum terjadi, pesimisme ya, dan sedih terhadap hal-hal yang terjadi di belakang. Dia tidak memikirkan present saat ini. Iya. Itu manusia kan memang Mas setan dibuat begitu, biar tidak bersyukur. Betul. Biar tidak bersyukur, biar tidak kita berpikir logis untuk ke depan. Okay. Itu suami alami pasti, aduh gimana ya nasibnya mana anak laki-laki itu yang saya. Tapi pasca pertemuan meeting terbatas keluarga ini, akhirnya semua sepakat ya. Dan mereka merasa sebisa-bisanya saya menjelaskan apa yang saya baca, why not nggak kita coba gitu kan? Toh masuk akal juga. Jadi ternyata sugesti itu luar biasa. Semua ya. Support semua. Memang kelemahannya baik di saya maupun suami, bagaimana menghapus rasa pikiran negatif di pikiran kita itu kan yang udah bertahan katakanlah 9 tahun, sekian tahun udah tertanam bahwa autism itu yang negatif-negatif lah gitu. Nah ini yang ingin saya berikan sebuah pendekatan khusus ya. Karena ketika seorang penyandang autis ini terikat kepada lingkungan terdekatnya, tadi dalam konteks interaksi sosial dia dapat hambatan. Iya. Jadi kalau sudah satu terdekat, itu yang akan dia dekati gitu ya. Nah pada umumnya peran ini kan diperankan oleh wanita, oleh ibundanya gitu ya. Nah ini saya ingin berbagi dengan Bundi gitu ya, agar informasi ini juga walaupun baru sepotong nih Bundi ya, baru mendengar sebuah perjalanan empiris Bunda Juju ini berkenaan dengan ikhtiar ya, ikhtiar beliau sebagai pribadi maupun ikhtiar beliau dalam konteks keluarga. Nah, ini kan di PKK pada umumnya bunda-bunda ya, bundi-bundi ya, bunda-bunda. Jadi kira-kira dari apa yang disampaikan Bunda ini tadi dalam tanda petik baru sepotong, bisa disampaikan melalui nanti Bundi ya, menjadi bagian dari apalah gitu ya, apakah acara resmi gitu ya, atau omong-omong, bukan omong-omong, silaturahmi lagi ngobrol-ngobrol gitu ya. Karena supaya tidak timbul kesan bahwa menghadapi anak-anak autis kita ini selalu harus kira-kira gimana pandangan Bundi? Pertama, alhamdulillah ini kita di sini ya Bunda ya. Yang paling utama adalah bunda di luar sana, orang tua yang di luar sana yang mempunyai titipan dari Allah itu orang-orang yang terpilih, orang yang paling hebat menurut saya. Bahkan Bundi ngerasa hebat banget mereka itu mendidik akhirnya sampai berhasil seperti yang Bunda sampaikan tadi, anak-anak yang IB itu akhirnya bisa sampai sekarang duduk di sebuah perusahaan yang walaupun belum ya mau Bunda disampaikan seperti itu, tapi pokoknya hebat aja lah ya menurut Bundi. Bocoran yang ada PR nih, ada bocoran. Nah kalau untuk kita di lapangan ya, kita ada kader-kader yang langsung berhubungan langsung dengan warga. Kita ada kecamatan, ada satu kelurahan. Nah di situ ada kader-kader yang memang berhubungan dengan masyarakat yang selalu mendapat aduan-aduan, informasi-informasi sambil kita juga langsung datang ke satu lokasi yang memang mempunyai anak-anak
ya diberikan Bisa rezeki sama dibahas. Allah itu Ya. anak-anak yang hebat menurut Bundi gitu ya. Nah jadi, kita rangkul, kita ajak, yang akhirnya nanti kita cari sebuah solusi. Seperti yang barusan Bunda paparkan, itu luar biasa. Menurut, Bundi itu ada satu pengalaman yang akan nanti kita, aplikasikan di lapangan. Alhamdulillah. Insya Amin, Allah amin. luar biasa nih ya, ilmu yang, apa yang Bunda alami, di luar sana juga banyak kali ya yang pasti yakin banget, banyak banget. Bahkan Bunda ada, satu kasus yang anaknya itu atau orang tua, eee, jadi apa ya, tidak mau anaknya itu yang Hmm. diperlihatkan Oh, atau disembunyikan ya? disembunyikan lah Disembunyikan. intinya seperti itu. Ya kamilah yang harus merangkul, yang akhirnya pendekatan seperti apa dengan, orang-orang yang berkompeten di Iya. kasus itu, Malah gitu. ada yang sampai di apa namanya, dipasung gitu Dipasung. ya. Ya, ada. Apalagi kalau misalkan di desa-desa ada Mhm. yang itu betul-betul dipasungnya juga Mhm. sampai, di luar rumah itu. Seperti ada yang kayak pakai seperti Kandang lah kalau ayam kita lah bilang. kalau kayak gitu tuh. Karena alasannya, ngerusak, ngamuk, menyakiti diri sendiri. Sebetulnya bukan seperti itu ya, harusnya Iya, ditanggulangi iya, betul, sama betul. ahlinya, sama orang-orang yang memang yang seperti tadi Bunda sampaikan, yang utama itu adalah orang-orang yang paling terdekat membutuhkan rasa kasih sayang yang tulus banget dari orang tuanya, dari keluarganya, dan tetangganya juga sebetulnya harusnya gitu Oke, ya. betul. Ya gitulah jadi, buat Bundi sih, dengan pengalaman Bunda ini, PR buat kita di kader-kader yang, PKK yang berhubungan dengan warga yang banyak, mendapatkan masalah-masalah seperti ini, Wah, gitu. luar biasa nih ya. Insya Allah kita Insya terus semangat Allah. Bunda, terima kasih nih ilmunya, Luar sama biasa. pengalamannya. Ini nggak ada dalam keyakinan kita itu nggak ada istilah kebetulan gitu ya. Jadi hadirnya Bundi ini pemirsa, Bundi ini singkatan Bunda Diana. Bunda Diana ini karena bukan berbarengan ya, bersama dengan Bunda Juju gitu ya. By Surprise nih ini Bunda. Wah, luar biasa ya. Jadi rencananya memang podcast kita ini mengundang Bunda Juju untuk menggali pengalaman-pengalaman menangani putranya Iya. Ibrahim yang kita panggil IB itu ya. Yang nanti di sesi kedua ini kita akan melihat keberhasilan dari Bunda itu seperti apa gitu ya. Ini kita kita akan buka gitu. Tapi yang pasti bahwa manfaat lain dari kita berdiskusi ini gitu. Ada sebuah fenomena yang selama ini jarang orang mau mencari tahu gitu, apalagi dengan dorongan Kolbun Salim ya, dengan hati yang bersih gitu ya, ingin melihat fenomena autis itu seperti apa gitu ya. Nah, ini juga baru pertama nih, walau alam ya, kalau ada podcast tentang autis yang lainnya menghadirkan aktivis PKK, ibu-ibu PKK gitu ya, kita tidak tahu. Tapi yang pasti di podcast kita hari ini hadir tokoh PKK yang dalam kapasitasnya nanti bisa berbagi pengetahuan ya dari apa yang kita diskusikan pada kesempatan ini. Nah, kalau kita sekarang kan bertiga diskusinya, nanti Bundi akan bisa menyampaikan secara lebih massal lagi pada komunitas PKK. Iya. Nah, terima kasih sekali nih, mudah-mudahan harapan kita pada saatnya nanti terkabul ya, ibu-ibu PKK menjadi garda terdepan dalam upaya untuk turut membantu menangani secara profesional kompeten gitu ya anak-anak kita yang menyandang autis. Nah, baru anak-anak hebat ya. Betul Bun, dalam podcast ketiga kemarin kita sampaikan bahwa kalau kita bertanya gitu ya di dalam ini saja, di dalam imajinasi kita ya, karena bagian dari kesulitan mereka itu di dalam abnormalitas otak mereka gitu ya, itu menghasilkan 3 hal. Pertama, kesulitan dalam konteks interaksi sosial. Iya. Janten upami tos hiji teh saur basa manglayang gitu ya.
kalau kata orang gunung di sini tuh kalau sudah satu, fokus satu saja. Nah kalau satunya itu sistem keluarga rumah, maka itulah gitu ya. Jadi ayah, bunda, saudara, kakak atau adiknya. Itu yang akan menjadi person terdekat dengan mereka. Wabil khusus memposisikan ibunya gitu ya. Jadi kalau tadi ada perasaan eh, bosan gitu ya, perasaan jenuh. Jenuh. Sisi lain kita menjalaninya sebagai mudah-mudahan kan bukan keputusasaan gitu ya, hanya sebatas kejenuhan saja. Tapi bagi penyandang, bagi putranya Bunda itu kehilangan. Gitu. Nah oleh karena itu juga ada yang mengatakan bahwa lingkungan keluarga dan pendidikan khusus untuk anak-anak autis ini menjadi salah satu kunci keberhasilan bagaimana kita mengantarkan mereka untuk menjadi dirinya sendiri gitu ya. Itu makanya tadi saya tanya apakah targetnya sama dengan target terhadap kakaknya gitu. Pada umumnya kita baik guru maupun orang tua ya, mudah-mudahan ini hanya sinyalemen saja gitu. Menjalankan tugas untuk pendampingan, pendidikan anak-anak autis itu tadi Puraga Tambak Kadenda itu. Ini otokritik aja untuk kita semua. Ya. Sehingga nanti pihak pemerintah pun wabil khusus yang berkepentingan dengan ini menyiapkan person ya calon guru, calon pendidik gitu dengan betul-betul menghadirkan suasana hati gitu ya. Ini harus dari hati. Ya. Perjalanan Bunda tadi menyampaikan setelah membaca itu juga bukan kebetulan ya Bu. Betul. Ya. Pasti udah izin Allah gitu. Allah mengkritik gitu ya lewat buku itu. Nah ini yang kemudian mengubah entah berapa puluh derajat ya pendekatan Bunda yang nanti kita dengar ceritanya seperti apa. Tapi yang pasti melalui podcast ini kita hadirkan pada kesempatan ini dua sosok yang luar biasa. Pertama Bunda Juju dengan pengalaman baru setengahnya nih ya, nanti menjelang setengahnya lagi menjelang tutup gitu ya. Dan bagaimana apresiasi dari Bunda Diana berkenaan dengan kesibukannya di organisasi PKK yang ternyata ada bagian yang langsung berhubungan dengan kelompok-kelompok masyarakat atau masyarakat yang mengalami persoalan-persoalan pendidikan khusus seperti itu ya. Nah sekarang kita kembali ke Bunda Juju. Nah mari kita tutup dulu nih episode sampai dampak dari membaca buku. Ada konferensi meja makan betul. Yang kemudian semua dibukakan untuk mengubah mindset pendekatan ya yang selama karena salah satu hal menurut ahli ini juga salah satu bentuk terapi bagi anak-anak autis itu adalah dukungan keluarga dan lingkungan terdekat. Nah ini kan tadi saya katakan otokritik bagi kita semua supaya tidak terjebak kepada asar gugur kewajiban itu ya. Nah sekarang success story-nya nih untuk para pemirsa bahwa figur yang tadi diceritakan putranya Bunda Juju ini setelah berproses dengan cerita dinamis seperti itu, seperti apa sosoknya sekarang gitu. Mau nggak Bunda? Iya, alhamdulillah ternyata betul 80% mempengaruhi sikap saya maupun Ibe. Ibe juga merasa percaya diri dan saya merasa lebih kehangatan hubungan antara ibu dengan anak dengan keluarga juga itu makin hangat. Dan ada satu lagi saya juga ingat bahwa sebelum tidur katanya saat ini mudah-mudahan bisa di-sharingkan juga, kadang banyak yang lupa bahwa menjelang di antara tidur dan tidak tidur di gelombang alfa dan itu kan kayak between alfa sama delta ya, kurang paham. Itu katanya apapun yang disampaikan akan terserap. Jadi saya mengafirmasi IB di setiap malam. Dan saya juga bawa air putih yang setiap malam saya siapkan. Saya baca doa dan saya bilang, saya bisikan itu setiap malam Pak. IB, kita akan menjalani ini bersama. Bunda tahu yang paling berjuang itu kamu. Bunda mendampingi. Bayangkan Pak, kita misalnya nggak suka kimia, tapi kita dihadapi tiap hari suruh belajar kimia, stres nggak? Yang ada kan kita menolak, jadi tantrum, jadi apa? Jadi saya bilang ini bukan sesuatu yang mudah. Kamu yang akan berjuang, tapi kamu pasti bisa.
Bunda nemenin, kamu yang bakal berjuang, ini paling berat buat kamu tapi kamu pasti bisa. Kamu nanti juga akan bisa sekolah seperti yang lain, akan bisa berinteraksi seperti kakak kamu. Itu selalulah harapan-harapan kita, doa kita tuh sampaikan. Terus ya saya baca doa sebisa-bisa saya di air putih yang saya simpan, besok paginya dia minum gitu. Nah, perubahannya luar biasa. Sampai guru terapi bicaranya tuh termasuk supervisornya profesor ini, beliau bilang nanti IB bisa berkomunikasi 2 arah di usia 11 tahun. Nah, kejadian saya itu kan IB 9 tahun, tapi saya udah melakukan terapi dari 8 tahun. Jadi dia bilang 8, 9, 10, 11, 4 tahun dia berharap IB bisa berinteraksi. Tapi karena tadi mindset kita, kehangatan kita hadirkan, ternyata Lebih cepat, di usia 10 tahun saya dipanggil, IB mendengarkan kan persis kayak gini ruang guru, di situ ada ruang tamu, IB duduk di situ, Prof Rini ngomong gini, "Gak ada yang bisa kita kerjakan lagi." Saya kaget, apa? IB udah selesai. Dia udah bisa komunikasi 2 arah. Itu pembimbing IB ya? IB. Sampai kasus kita itu di salah satu buku terapi wicara by Profesor Judith, itu katanya bestsellernya di dunia. Khusus terapi bicara itu ada foto IB dan saya dan kasus penanganan terapi bicara bersama IB. Dia juga nanya, apa yang kamu lakukan gitu kan. Saya pikir kan target kita umur 11, ternyata 10 tahun bisa lebih cepat udah ya? gak ada yang bisa kita kerjain katanya gitu. Ini udah selesai. Sudah final target. Sudah final. Itu, ya? Programnya udah gak ada. Terus are you sure? Really? Ya udah, kamu udah IB udah ngobrol udah apa. Tiba-tiba IB pas kita udah selesai pulang, IB ngomong gini, "Bye Mrs. Marjorie," Marjorie itu gurunya, "Bye Prof Rini, we are done, aku gak akan kesini lagi." Wah IB, padahal kita besok masih ada 1 season untuk penutupan ini. Do you hate me gitu kan? Kamu benci saya? No, I'm done, I'm smart already. Itu kita semua nangis, kok dia udah bisa menangkap percakapan kita. Itu pengalaman Bunda ketika mendengar pertama kali IB bicara itu sudah dalam posisi bicara runut dia kalimat? Belum, tapi secara pelajaran dia udah bisa ditanya, udah bisa di pertanyaan sederhana menjawab, dan dia sudah bisa bertanya sederhana. Tapi yang bikin kita nangis gitu ya, sama Prof Rini juga kaget banget, kok dia bisa menyimpulkan pembicaraan kita. Itu udah luar biasa sekali, sampai dia bilang, "Saya tidak akan kesini lagi, bye." Terus dia, "Kenapa kamu benci? Kita masih ada 1 sesi gitu. Kamu benci sama saya?" "No, I'm done." Dia bilang, kan dia dengar kita udah selesai. Terus dia nyimpulin gini, "Berarti saya smart," gitu. Dan dia bilang, "I'm smart already." Dia bilang gitu. Terus aku bilang, itu kita sampai peluk-pelukan gitu loh. Jadi yang kita bicarakan segini gitu ya, hasilnya yang ditangkap, dan kita pikir dia nggak mencuri pembicaraan kita. Kita di situ bertiga nangis bareng-bareng gitu. Ini udah beyond dari ekspektasi gitu kan. Jadi kata profesor, "Saya nggak mau Pak, saya masih pengen terapi." Saya pikir kita kan masih ada 1 tahun lagi gitu. Jadi saya waktu itu masih bergaining lah. Saya pikir pengen lebih. Nah, ini programnya udah selesai, kamu tinggal improvement aja gitu kan. Terus aku ya terima lah. Jadi 1 year lebih cepat ya dari target. Nah, dari target. Dari apa yang Bunda sampaikan, Bunda kan bukan figur seorang ibu yang secara akademik paham itu. Kedua, background Bunda kan bukan bahasa sarjana bahasa kan? Atau pendidikan khusus atau apa, nggak punya. Nah, tadi Bunda menangkap tidak apa yang disampaikan IB ketika besok saya tidak akan datang lagi ke sini gitu. Terus di siapa yang menyambut, apakah Anda benci kamu? Profesor, kok nggak mau datang lagi, kenapa gitu. Terus jawaban IB? No, katanya I'm done. Karena saya udah, kan dia dengar pembicaraan saya udah selesai. Karena saya sudah pintar, dia bilang. Nah, gitu. Terbersit nggak pemikiran dari diskusi bahasa itu bahwa apa yang disampaikan oleh IB itu ada value banget itu. Ya? Betul. Ada makna yang luar biasa. Dan kita tidak pernah bisa menduga kalau anak-anak autis itu menyimpan potensi yang luar biasa. Itu yang Pak Menteri sekarang bilang meaningful, itu salah satu bentuknya seperti itu. Bahkan di selama
kita menambah kosakata, menambah belum ada ajaran kata smart, Nggak ada ya? nggak ada. Yang saya ingat itu kan ditanya dari mana, kemana, sedang apa, sedang melakukan A, B, C, bagaimana bicara runut. Mm-mm. Tadi saya di sekolah olahraga, kemudian menggambar, itu diajarin supaya dia kan dulu gini, "Ibe, what did you do di school?" Coloring, awalnya itu baru gitu, dia belum bisa, bicara secara terstruktur, satu kalimat dia sudah ini dan Iya. ini. Nah, waktu itu dinyatakan selesai karena dia udah bisa jawab itu. Mm-mm. Tapi seingat saya tidak pernah ngomong smart gitu, tidak pernah ada kata smart di situ gitu ya. Berarti di dalam proses berjalan itu, pendekatan itu ya, mungkin dia mendengar smart dari mana begitu ya? Atau mungkin memang gurunya bisa, "Wah, you good job," gitu kan. Paling good job, karena menurut guru itu kata smart itu belum Belum sampai kan? sampai lah ya. Mungkin dia di film, tapi berarti kan dia sudah ada kemampuan mengelola gitu ya. Ya itu, Itu yang di luar dugaan gitu. di dalam proses manajerial kata-kata itu ya, saya menangkapnya tadi ada hal yang luar biasa, itu menangkap maknanya seperti Iya. itu ya. Yang ini kemudian biasanya dalam perkembangan anak-anak autis itu akan melekat terus gitu ya, sampai dewasa gitu. Nah, ini bagian akhir nih. Iya. Tentu publik ingin tahu setelah IB bisa berkomunikasi, yang pasti sejak itu Udah dinyatakan teret aja Pak, udah di pesat. rumah sudah komunikasi Udah biasa. pesat dan saya ngerasa pas di usia IB 12 tahun ini juga saya pesan buat mama-mama di luar sana gitu ya. Jadi kita kalau melakukan terapi itu jangan putus, jangan berhenti. Kalau saya pelajari belajar secara awam gitu tentang otak, tentang neurologi. Jadi kita kan kalau ngebetulin anak kita, "Oh ini saraf komunikasinya nih, bicaranya nggak jalan, kemampuan interaksinya di saraf mana," kan nggak mungkin dibedah. Tapi kan dengan terapi-terapi itu. Jadi kalau saya berpikirnya kan ada neuron negatif dan positif ini ketika diberikan terapi mereka kan berinteraksi, bergerak dan berharap kan nyambung. Negatif positif, kalau kita berhenti, nih anak mungkin nggak nyampe nih, padahal anak kita itu ada gangguan perkembangan saraf. Gangguannya itu bisa lambat untuk ketemu si negatif dan positif sehingga dia akhirnya bisa bicara, bisa apa. Kalau berhenti selesai. Tapi kalau terus dengan cara tadi sugesti dan segala macam, jangan putus. Nanti di usianya yang kita udah nyambung, rupanya apa yang dia dapat tuh dia simpan semuanya. Nah, itu. Ketika dia bisa, itu udah ribuan kata-kata yang keluar Tanpa kita duga. Ini yang luar biasa ya. Iya, jadi saya berharap jangan patah semangat. Kita nggak tahu di usia berapa anak kita akan nyambung nih semuanya gitu. Karena kita juga nggak tahu di usia berapa ibu memulai dan seberapa berat gangguan perkembangan sarafnya. Jadi teruslah, jangan putus. Yang pasti jangan berhenti. Jangan berhenti. Di satu titik yakinlah ini neuron-neuron yang yang bekerja di kepala anak kita akan berfungsi seperti anak-anak. Tapi di dalam podcast kita memang harus berhenti dulu. Oke. Diminum dulu gitu ya. Tadi tuh satu gini, mau Buni mau ngomong gak jadi, malu belum ditawarin sama tuan rumah. Silakan diminum dulu ya. Ini dia tadi sudah menggoda. Nah, ini Alhamdulillah. Ending dari obrolan kita di sore hari ini. Silakan Bun sampaikan pada publik posisi IB sekarang gitu ya. Karena saya ingin mengingatkan dulu bahwa ada aturan, ada produk hukum di negara kita berkenaan dengan penyandang disabilitas. Undang-undang atau peraturan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 ya, ada persentase sekian persen di lembaga pemerintahan dan di perusahaan untuk menampung anak-anak penyandang disabilitas ya. Saya pernah datang ke perusahaan Jepang di daerah Subang. Wah, itu luar biasa ya. Ada 2 anak kita yang tunarungu gitu ya, dan ternyata menjadi karyawan itu ya, terbaik lah ya, terbaik gitu ya. Sekarang minta terus Pak, udah puluhan jumlahnya di sana itu di ya. sana. Jadi kalau istilah kita ada man of the years itu ya. Jadi di sana itu pegawai itu pegawai tahun itu ya atau bulan itu, Bundi
itu diambil oleh anak-anak kita gitu ya. Betul. Keren Gitu. ya. Nah, ini kan menunjukkan sebuah gambaran bahwa kalau proses pendidikan kita itu ya datang dari kolbun salim, dari hati yang bersih gitu ya, dengan tadi sugesti yang luar biasa, insya Allah anak-anak kita akan berhasil gitu ya. Nah sekarang IB udah sampai ya, mana gitu ya. seperti itu, silakan. Alhamdulillah. IB akhirnya pencapaian yang paling besar itu akhirnya bisa sekolah umum di usia SMK. Di salah satu SMK, nggak apa-apa SMK nasional dulu apresiasi bisa nerima IB dengan memodifikasi kurikulum. Alhamdulillah dia bisa selesai juga sama, kemudian bisa kuliah tidak melalui tes, tapi ya ini peran orang tua tuh memang harus bagaimana ya caranya supaya bisa masuk, karena nggak semua perguruan tinggi paham. Betul. Jadi benar-benar melalui pendekatan pribadi dan merayu gitu dalam tanda kutip, meyakinkan bahwa anak saya akan bisa sekolah. Saya potong bentar. Betul. Podcast ini juga mudah-mudahan didengar oleh para rektor. Ya, aduh Masya Allah. Direktur ini perguruan justru tinggi. ada yang kisah menarik nih Pak. Jadi yang menerima IB ini kebetulan pindah, akhirnya diserahkan kepada salah satu dekan dan dosen ini yang kebetulan dosen walinya IB. Ini saya juga terharu ketika IB menjelang wisuda dia manggil saya, Bu, saya mau mohon maaf lah, saya apresiasi banget ya Pak dosen ini. Dia bilang, saya waktu pertama kali melihat IB saya bilang begini, kan IB masih ada clapping juga, pergaulannya kelihatan anak autis. Aduh gak bener ini katanya, kok anak beginian, maaf ya Bun saya bilang anak beginian, kok anak beginian diterima di sini, kayaknya besok saya mau panggil orang tuanya deh supaya dicabut, tidak sekolah di sini, ini bukan tempatnya dia dan kami tidak bisa menanganinya. Tapi dia sholat Isya menjelang besok mau ketemu saya, terpikirlah oleh dia, wah kalau saya si dosen ini berpikir gini, saya nanti besok akan ketemu sama ibunya, apa nih yang akan disampaikan, kira-kira persiapan besok ketemu. Tiba-tiba dia teringat bagaimana ya kalau itu anak saya. Bagaimana sih kalau saya ini ibunya, ibunya dia yang saya yang jadi IB-nya. Terus dia merasa kok nggak fair dan dia tidak panggil saya Pak. Dan dia bilang, ibu pernah nggak saya panggil? Enggak. Jadi dia ceritain bahwa dia pertama ketemu ibu, dari situ dia merasa ini tantangan saya sebagai dosen. Ini challenging. Justru saya melihat ini suatu peluang saya istilahnya menguji saya bisa nggak membimbing anak ini. Dan saya tadi seperti Pak Irman bilang tidak ada yang kebetulan. Dok dosen ini berpikir bukan suatu kebetulan IB ada di kelas saya dan saya sebagai walinya. Dan alhamdulillah IB lulusan 4 pertama di angkatannya. Jadi dia ikut wisuda bersama angkatan sebelumnya di masa COVID waktu itu. Itu kisah sukses yang mudah-mudahan jadi inspirasi para dosen, para rektor gitu. Ternyata ketika Pak Agus bilang saya nggak punya ilmunya gitu kan, tapi dia bilang IB itu menghadirkan suasana yang berbeda. Saat yang lain misalnya ada dosen killer nggak berani ngomong, IB itu bisa dengan santainya, "Hi man, how you doing today?" gitu kan. Dosen bilang, orang nggak ada yang berani nyapa saya. Akhirnya dia bisa memecah kekakuan. Jadi pencair suasana juga ya. Dan dia yakin selalu ada hal positif dalam diri anak-anak istimewa yang kita pikir mempunyai kebutuhan khusus. Allah juga menitipkan hal-hal yang lebih dari dia untuk bisa kita terima, menjadi inspirasi kita, bisa menolong kita, menghadirkan kehangatan itu yang akhirnya dosen itu sampaikan ke saya. Sekarang IB udah kerja. Alhamdulillah. Bekalnya dari perguruan tinggi negeri masih jarang. Perguruan tinggi negeri yang perguruan tinggi aja ya menerima. Alhamdulillah IB sudah bisa bekerja di beberapa tempat sebenarnya sebelumnya di kantor film, dan sekarang yang juga membuat saya tidak bisa menahan air mata saya ketika saya diundang ke tempat kerjanya, karena juga alhamdulillah kebijakan pemerintah sudah membuat kesempatan ini semoga bukan cuma contoh buat periode tertentu, dan semoga untuk selamanya sesuai dengan undang-undang. Nah IB bisa bekerja di kantor yang saya pikir saya juga belum pernah kerja, belum tentu mendapatkan kesempatan istimewa ya, di tempat yang saya pikir mewah lah ya. Segala pakai sensor gitu loh Pak, pintu pakai sensor, mau ke lift, ruang makannya keren sekali, masa kerjanya benar-benar standar luar negeri ya, yang dia nggak boleh kerja terlalu berat, ada istirahat, ada coffee break,
Nyaman ada ya, kantin IB. yang nyaman luar biasa. Saya sampai yang dulu anak saya pikir tidak bisa bicara, tidak bisa komunikasi, mungkin tidak bisa menikmati pendidikan Mm. jalur-jalur formal seperti anak lainnya. Kok ternyata itu bisa kita lewati dengan tadi kehangatan dan mindset yang kita rubah. Dan tidak pernah terdengar ada keluhan dari lingkungan tempat dia kerja kan? Katanya menyenangkan. IB Alhamdulillah. itu menghibur katanya. Mm. Justru anak itu kan lugu, nggak jaim gitu ya. Apa adanya, bahkan dia bisa menyampaikan kritik yang memang orang lain nggak berani sampaikan ke pimpinannya. Dia berani sampaikan Dia ya. berani sampaikan karena dia pikir ini nggak seharusnya gitu. Dan nggak ada beban kan Nggak ada bagi beban. IB ya untuk Dia itu. mah memang benar ngerasa, kadang saya pikir aduh ini apa kalau bahasa Sundanya teh Pak teromok, apa kalau ngobrol ceplos-ceplos teh, Eh, apalah pokoknya apa yang mau itu To the point gitu ya. poin gitu ya. Pok torolong. Kita biar belajar bahasa Sunda. Pok torolong. Pok Ya. tolong aja kalau ada apa yang di pikiran dia nggak sesuai dengan Nah, yang dia tahu. ini gitu. pok torolong tuh berbeda dengan apa yang tadi Bundi masukkan dengan kokolot begok gitu ya. Nah, kalau anak-anak autis enggak ada yang Nggak kokolot kokolot begok, gitu ya. enggak, Dia iya. natural Dia seperti natural itu. betul. Jadi sekarang IB sebagai karyawan di salah satu Satu perusahaan perusahaan Amerika internasional ya. Iya. Di Bandung tapi Di ya. Bandung tapi Bandung ya. lokasinya. Nah, ya alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Jadi ini perjalanan bukan sekedar spiritual Bunda, Iya. ya, tapi juga sebuah perjuangan yang luar biasa gitu ya. Dan buat di Indonesia Pak, maaf potong. Kalau dulu kan saya nggak percaya. Heeh. Itu kan kata buku. Hmm. Itu kan di negara sana yang Hmm. udah keren banget penanganan. Itu kan cerita film. Mm-mm. Jadi saya bilang ibu-ibu di luar sana yang punya nasib seperti saya gitu ya, harus percaya. Mm. Itu bisa terjadi. Contohnya saya masih hidup, anak saya juga ada gitu. Jadi Itu bukan bukti. cerita buku. Sebab saya berpikirnya gitu Pak. Mm-mm. Itu kan cerita manis pasti dipoles. Itu kan dongengnya. Jadi kalaupun perlu saksi-saksi yang mengetahui bahwa IB itu autisnya cukup berat. Karena teman juga ada yang bilang, makanya beberapa rekan bilang, mungkin IB mah termaut tusuk autis yang ringan. Enggak. Ada kebetulan psikolognya sekarang udah pindah ke Indonesia juga, dan orang Indonesia yang mendampingi saya waktu itu kebetulan orang Indonesia juga sudah ada di Bandung. Nah. Dia juga saksi hidup mengetahui bagaimana beratnya bukan perjuangan saya lah. IB ya, beratnya status IB gitu ya. Mm-mm. Autisnya yang termasuk berat gitu. Dan alhamdulillah seberat apapun terlalui. ya, Terlampaui. kondisi autis IB bisa terlalui. Ya alhamdulillah ini bagian yang menyenangkan ya. Ya. Dari sebuah perjalanan Happy panjang. ending. Happy ending kita, dan tentu ada beberapa makna yang nanti kita ingin share pada para pemirsa sekalian. Tapi karena di kesempatan ini hadir Bundi tadi ya, Bunda Diana, sebuah harapan melalui Bunda Diana. Apa yang tadi kita dengar, pengalaman perjalanan luar biasa IB dengan hadirnya kehangatan keluarga, ini menjadi salah satu kunci IB sampai pada posisi sekarang. Nah, saya harus mengaturkan banyak terima kasih pada Anda berdua ini. Sama-sama. Ya, kita mendengar bahwa sebagian waktu pendampingan terhadap IB itu ada di Uncle Sam di sana, perjalanan ketika Bunda Juju bersama suami keluarga di sana. Sampai umur 12 dia pulang ke Indonesia 12, dari ya. 4 tahun. Tapi bukan di Los Angeles yang gitu ya. Alhamdulillah walaupun bagaimana luasnya Amerika. Gitu ya. Termasuk alhamdulillah state saya itu termasuk yang terakhir menghalalkan bukan menghalalkan, memperbolehkan LGBT. Terakhir ya. Dari situ udah mulai gelisah, udah pulang. Ada pengalaman lain ya di podcast lain gitu ya. Iya, nah, karena background perjalanan pengalaman Bunda ini ada di Paman Sam sana gitu ya. Saya ingin mengakhiri pertemuan ini para pendengar pemirsa sekalian tadi, bahwa jangan pernah untuk merasa selesai gitu ya, untuk berhenti pada sebuah perjuangan, dan kemudian tentu berserah pada Yang Maha Kuasa, itu bagian tata pisahkan dari kita. Cuma ada pendapat, ada kata-kata bijak dari seorang
George Bernard Shaw, saya ingin kutipkan nih, Bunda. Iya. Dalam bahasa Inggrisnya, progress is impossible without change. And those who cannot change their mind cannot change anything. Bahasa Manglayangnya, seseorang tidak akan mampu melakukan progress is impossible without change, ya. Tidak mungkin kita akan maju kalau tidak melakukan sebuah perubahan. Nah, barang siapa tidak mampu mengubah pola pikirnya, maka dia tidak akan mampu mengubah apapun. Itu tadi saya ingin turunkan pada bagaimana menghadirkan sugesti, ya, di dalam jiwa kita, di dalam pikiran hati kita, untuk mendampingi anak-anak kita penyandang autis ini sampai pada hasil sesuai dengan kapasitasnya. Dan kita tidak boleh menyamakan hasil dari perjuangan kita, dari perjuangan anak-anak kita ini sama dengan hasil dari saudara-saudaranya yang tidak disabilitas atau tidak autis. Betul. Ini pesan yang sekaligus mudah-mudahan harapan doa membuka mindset kita semua. Bapak Gubernur Jawa Barat yang sudah terpilih. Ya. Ada PR Pak untuk pengembangan perhatian terhadap pendidikan khusus dan layanan khusus ini, ya. Kemudian para rektor tadi, ya, jangan terjebak bahwa anak-anak autis tidak can do anything gitu, ya, tapi dia bisa berbuat. Contohnya adalah perjalanan dari apa yang sudah dilakukan oleh Bunda Jojo ini. Demikian para sahabat, para pemirsa, pemerhati, semoga apa yang kami diskusikan ini ada hikmah manfaatnya untuk kemajuan pengembangan, pendampingan pendidikan anak-anak disabilitas kita. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan, koreksi, masukan dengan senang hati kami terima melalui alamat di bawah monitor ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Sama-sama, hatur nuhun, mudah-mudahan manfaat. Salam. Alhamdulillah.